Baik, di sini soal yang pertama yaitu AN adalah himpunan bilangan real yang didefinisikan A1 sama dengan 1 dan AN plus 1 sama dengan AN per 1 plus N AN. Nah, soalnya tentukan nilai dari 1 per A 2010 dikurangi 2 juta. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita tuliskan seperti ini. 1 per AN plus 1. Nah, kenapa kok pakai 1 per AN plus 1? Karena yang diminta kita mau cari yang ini. Kita mau cari 1 per A 2010. Jadi kita mau cari 1 per A 2010 dengan cara kita bentuk seperti ini. 1 per AN plus 1. Nah, AN plus 1 ya. AN plus 1 kan diketahui ini ya. Berarti maka 1 per AN plus 1 sama dengan 1 per ya, per AN per 1 plus N AN. Nah, gini. Bisa juga kita ubah jadi gini. 1 plus N AN per AN. Nah, karena pembagian bisa ditulis gitu. Setelah itu kita pisah gimana? Pisah gini, 1 per AN, nah kita pisah gini, ditambah NAN ya, dibagi AN. Boleh dong. Nah, boleh. Setelah itu kita coret, bisa kita coret AN nya. Jadi kita dapat sebuah rumus baru, pola. Nah, 1 per AN plus N. Nah, juga bisa tuliskan gini, N plus 1 per AN. Ini 1 per AN plus 1 gini. Jadi 1 per AN plus 1 itu sama dengan N plus 1 per AN. Nah, setelah kita pakai kotak dulu ya biar nggak hilang. Nah, kita pakai kotak. Nah, setelah kita ketemu persamaannya ya, kita coba cari 1 per yang diminta A 2010. Ini yang diminta A 1 per A 2010 sama dengan berapa? Nah, kita pakai persamaan yang ini. Kalau A 2010 itu A N plus 1, maka N nya berapa? 2009. Iya kan? N plus 1, maka 2009 plus 1 sama dengan 2010. Lalu 1 per AN A 2009. Gini ya. Loh, yang ini bisa juga kan dibuat N plus 1 per AN. Bisa, jadinya seperti ini. Nah, 2008 ditambah 1 kan 2009. Nah, AN nya maka jadi A 2008 bisa juga. Nah, jadi 2008 plus 2000 berapa? 2007. Nah, 2007 ditambah 1 per A 2007. Kita sudah ketemu polanya sekarang. 2009, 2008, 2007, pasti di sini 2006, 2005, 2004, 2003 dan seterusnya. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Setelah kita temu polanya tadi, polanya seperti ini, bisa kita tuliskan seperti ini. 2009 ya, 2009 ditambah 2008 ditambah 2007 terus ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 per A1. Di sini A1, A-nya N-nya 1, A1 per A1 nya A1. Kita stop sampai sini ya, kita stop sampai sini.
A1, 1 per A1 nya ini kita pindah ke sini, ke kiri. A 2010 kita kurangi, kan kurang, pindah. Nah, yang plus pindah ke kiri jadi minus. Jadi gini. Nah, gini ya. Nah, setelah itu kita abaikan dulu yang kiri, kita selesaikan yang kanan. Nah, yang kanan ini kita ingat deret aritmatika, ya kan? Jadi ini jumlah deret aritmatika 2009 ditambah 2008 ditambah 2007. Oke, kita ingat-ingat dulu rumusnya. Rumusnya deret aritmatika Sn sama dengan n per 2, ya kan? Gini ya, 2A ditambah n-1, n-1 apa? n-1 kalikan B, gini. Ini rumus jumlah dari deret aritmatika. Setelah kita tahu rumusnya, kita masukkan saja. N-nya berapa? N-nya kan 2009. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 2009. Jadi N-nya itu 2009. Kita tulis aja. Berarti kita tulis ini. S 2009 ya sama dengan 2009 dibagi 2 ya, n per 2 kan, n per 2 jadi 2009 per 2 dikalikan 2 kali A. A nya pakai yang mana? Bisa pakai 1, bisa pakai 2009. Kalau pakai 1 itu konsekuensinya B nya harus 1 ya, B nya 1. Kalau pakai 2009 itu B nya min 1 kan, 2009 ke 2008 min 1 B nya. Tapi kalau pakai 1 itu B nya 1. Kita balik 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Saya pakai yang 1, A nya 1 jadi B nya 1. 2 kali 1 ditambah N nya berapa? N nya tadi 2009. Nah, dikurangi 1 dikalikan B nya tadi 1 karena pakai A yang 1. Kita hitung 2009 per 2 kali 1 2 ditambah 2009 dikurang 1 2008 kali 1 sama dengan 2008. Sudah selesai yang kanan. Gini kan, 2010 2008 ditambah 2 2010. Kita tuliskan lagi di sini 1 per A 2010 ya dikurangi 1 per A1 sama dengan 2009 dikali 2010 dibagi 2. Nah, sudah. Sekarang kita perhatikan yang kiri. A1 tadi kan sudah diketahui. Nah, yang ini A1 sama dengan 1. Jadi 1 per A 2010 sama dengan 1 per 1 min, maksudnya dikurangi 1 per 1. 1 per 1? 1 dong. Nah, 2009 dikali 2010 dibagi 2 itu 2.019.045. Gini, sudah dihitung. 1 per A 2010 sama dengan, kita pindah ruas yang 1. Pindah ruas ke kanan. Jadi 2019045 ditambah 1. Jadinya 2.019.046. Nah, ketemu yang 1 per A 2010. Sekarang kita masukkan ke permintaan soalnya, perintah soalnya. Perintah soalnya ini. 1 per A 2010 dikurangi 2 juta. 1 per A 2010-nya sudah ketemu. Jadi tinggal masukin. Nah, kita masukin 2 juta. Kita tulis saja. 1 per A 2010 dikurangi
2 juta ya, sama dengan 2.019.046 dikurangi 2 juta sama dengan 19.046. Selesai. Jadi hasilnya itu hasil dari 1/A 2010 dikurangi 2 juta sama dengan 19.046. Selesai. Baik, di sini soal yang kedua ya. Di sini ada soal jika X faktorial dibagi dengan Y faktorial sama dengan 720 untuk X, Y bilangan cacah ya. Berapa banyak pasangan X, Y yang memenuhi? Nah, kita tulis lagi di sini. X faktorial per Y faktorial itu sama dengan 720. 720 ini itu adalah 6 faktorial. Nah, jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 720. Bisa dicoba. Ya, 6 faktorial. Itu 720. Jadi pasangan yang pasti ya, yang benar, yang pasti benar itu 1 ya. 1 itu adalah pasangan antara 6 dan 0. Nah, ya, pasangan 6 dan 0 berarti 6 faktorial dibagi 0 faktorial ya. X nya 6, Y nya 0, jadi 6 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial itu berapa? 0 faktorial itu kan 1. Nah, jadi sama dengan 6 faktorial ini ya, sama. Terus yang kedua, yang pasti benar yang kedua itu adalah pasangan 6,1 ya, 6,1. Jadi 6 faktorial dibagi 1 faktorial gini. Nah, sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 1. Nah, sama dengan 6 faktorial. Pasti juga 720 hasilnya. Terus yang pasti yang ketiga itu adalah 720,719. Kita coba. Kita buktikan. 720 faktorial dibagi 719 faktorial. 720 faktorial kan gini berarti kali 719 kali 718 faktorial ya, dibagi 719 dikali 718 faktorial. Nah, yang ini bisa dicoret jadi sama dengan 720. Jadi ada 3 yang pasti. Yang pasti benar berpasangan yaitu 6,0, 6,1, 720,719. Ada lagi, kita coba cari. 720 itu kan gini, 10 kali 9 kali 8, 10 kali 9 90, 90 kali 8 720 gini ya kan. Sekarang kita X faktorial Y faktorial, kita tulis rumusnya lagi. Nah gini, 720 kita tulis persamaannya, lalu kita bisa ubah gini kan. Nah kita bisa ubah gini, jadi Y faktorial X faktorial dibagi 720. Ini kita ubah persamaannya jadi gini. Boleh. Lalu yang sini, yang X faktorial itu bisa kita ubah jadi 10 faktorial. Nah gini, kok 10 Pak? Nah nanti kita jelaskan coba kok 10. Nah yang 720 ini
Kan ini. Nah, 10 kali 9 kali 8 sama dengan Y faktorial. Ya. Jadi 10 itu kan gini. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi yang ini 10 kali 9 kali 8. Ini bisa dicoret. Jadi Y faktorial yang ini sama dengan Y faktorial. Jadi Y faktorial itu sama dengan 7 faktorial. Nah, ini alasannya kita pakai 10. Biar ada 10, 9, 8. Biar ada elemen-elemen 10, 9, 8 ini. Biar bisa dicoret. Dan Y faktorial itu kita dapatkan 7 faktorial. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. 10 faktorial per 7 faktorial sama dengan 720. Jadi pasangan yang mungkin yang keempat yaitu 10 dan 7. Nah, jadi ada 4 pasangan. Ada berapa pasangan? Ada 4 pasangan yang memenuhi. Sudah selesai. Oke, soal yang ketiga. Nah, di sini soal yang ketiga itu soal tentang peluang. 10 soal ulangan ya. 10 soal ulangan matematika berisi 4 alternatif jawaban A, B, C, D. Nah, jadi ada 4 alternatif jawaban, ada A, B, C, D. Jika Budi mengerjakan semua soal, berapakah kemungkinan Budi menjawab benar 7? Nah, jadi kemungkinan Budi menjawab benar 7. Kita tulis dulu rumus peluang ya. Rumusnya kan gini. PA sama dengan NA per NS. Nah, gini. Peluang A yaitu banyaknya A dibagi banyaknya ruang sampel. Sekarang kita P. Peluang benar ya. Peluang benar itu kan ada 4 alternatif jawaban ya. Yang benar berapa? 1. Banyaknya nilai S, banyaknya ruang sampel. A, B, C, D 4. Nah, jadi P benar, peluang benar itu 1/4. Lalu P salah sekarang. Salah. Gini, P salah itu N salahnya berapa? N salahnya 3 kan? Yang benar tadi 1, yang salah kan 3. Terus alternatif jawabannya ada 4, ruang sampelnya ada 4. Nah, gini. Sudah. Sekarang kita cari yang dimau soalnya. Budi peluang, Budi benar 7 dan benar 7 gini ya. Berarti kan benar 7 berarti kan salah 3. Gimana Mas kalau gini? Kalau gini itu kita pakai kombinasi 10, 7. Kenapa kok kita pakai kombinasi? Karena kita juga memperhatikan susunan, banyaknya cara susunan salah benarnya. Jadi misalkan 1 benar, 2 salah, 3 benar, 4 salah, 5 salah. Jadi kan salah 3, benar 7. Kan bisa juga 1, 2, 3 salah, yang selanjutnya benar. Bisa juga 9, 8, 7 yang salah, yang lainnya benar. Nah, itu kan banyak cara. Nah, cara-cara itu kemungkinan dari banyaknya cara itu kita cari pakai kombinasi. Ini alasannya pakai kombinasi. Terus apalagi kita kalikan peluang benarnya. Nah, peluang benarnya ada berapa yang benar? 7, kita pangkatkan 7. Terus salahnya, peluang salahnya 3/4. Banyaknya yang salah 3. Sudah selesai, kita kerjakan. Setelah kita kerjakan kan gini, C10 itu kan 10 faktorial per
gini kan, 10 dikurangi 7 faktorial, nah gini kan, 10 faktorial kurangi 10 dikurangi 7 faktorial gini dikali 7 faktorial kan gini. Nah, dikali 1/4 pangkat 7 dikali 3/4 pangkat 3. Kita kerjakan yang ini. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial kan gini. Terus yang ini kan 3 faktorial. 10 kurangi 7 faktorial, jadi kan 3 faktorial. Nah, dikali berapa? 7 faktorial. Ini bisa dicoret. Set. Nah, sama dengan 1 dikali, maksud saya 1 kali 4 pangkat 7 dikali 3/4 pangkat 3. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 ya, 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1 dikali 1/4/7 dikali ya, dikali 3/4/3 gini guys, sama dengan 10 kali 9 kali 8 720 dibagi dengan 6 sama dengan 120 ya. 120 dikali 1 pangkat 7 1 4 pangkat 7 4 pangkat 7 dikalikan 3 pangkat 3 ya, 4 pangkat 3 kan gini, sama dengan 120 dikali 3 pangkat 3 nya di sini kan kalikan 1 ya, terus 4 pangkat 7 dikali 4 pangkat 3, kalau ke perkalian pangkatnya ditambah jadi 4 pangkat 10 kan gini. Udah kita sederhanakan, 120 kan gini dikali 3 pangkat 3, 4 pangkat 10 itu berapa? 2 pangkat 20 kan ya, 2 pangkat 20. Selanjutnya kita kayak gini saja boleh kita sederhanakan lagi, boleh kita sederhanakan ya. 120 itu kan gini 5 ya, kali 3 kali 5 kali 3 15, 5 kali 3 kali 8 ya, 8 kali 15 kan 120. Nah, 8 itu berarti gini, 8 kan sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 per 2 pangkat 20. Jadinya kan gini, 5 kali 3 pangkat 4 ya, 3 ini kan angkatnya ditambah dikali 2 pangkat 3 per berapa? Per 2 pangkat 20. Ini bisa dihilangi. Jadi ini jadi 17 ya. Jadi sama dengan 5 kali 3 pangkat 4 per 2 pangkat 17. Sudah selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal matematika pada mata pelajaran matematika sekolah menengah atas, seperti soal yang telah saya sajikan, yaitu jika X kurang dari 35 maka nilai X dari akar 25X kuadrat minus 30X plus 9 sama dengan maka di sini yang harus kita lakukan yaitu menyederhanakan bentuk X kurang dari 35. X kurang dari 35 di sini kita kali silang sama dengan
5x kurang dari 3. 5x kurang dari 3 sama dengan 5x minus 3 kurang dari 0. Kemudian kita sederhanakan bentuk dari akar 25x kuadrat min 30x plus 9 sama dengan, di sini bentuk dari 25x kuadrat minus 30x plus 9 sama dengan 5x min 3 kali 5x min 3. Jika kita kali 5x min 3 dengan 5x min 3, maka hasilnya 25x kuadrat min 30x plus 9. Kemudian kita masukkan tadi akar dari 5x min 3 kuadrat, maka hasilnya di sini yaitu plus minus 5x min 3. Kemudian karena persamaan di sini yaitu 5x min 3 kurang dari 0, maka hasil dari 5x min 3 yaitu minus. Maka 5x min 3 di sini kita masukkan persamaan 5x min 3 kurang dari 0. Maka hasilnya di sini 5x hasil dari 25x kuadrat min 30x plus 9 yaitu minus 5x min 3. Kenapa? Karena di sini kurang dari sama dengan 0. Maka hasilnya yaitu min kali 5x yaitu min 5x, kemudian min dikali min 3x yaitu plus 3. Maka hasil atau nilai dari 25x kuadrat min 30x plus 9 akar dari 25x kuadrat min 30x plus 9 yaitu min 5x plus 3. Oke, soal selanjutnya yaitu jika terdapat soal seperti ini, yaitu jumlah koefisien dari 8x min 7y pangkat 100 ditambah 5x min 6y pangkat 100 adalah, kemudian pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan persamaan di atas yaitu 8x min 7y pangkat 100 ditambah 5x min 6y pangkat 100 sama dengan, oke, pertama kita misalkan di sini x sama dengan y sama dengan 1. Jadi nilai dari x dan y itu adalah 1. X sama dengan 1 dan y sama dengan 1 agar kita mudah untuk mengerjakan dan menyelesaikan soal tersebut. Dan kita masukkan di sini 8x berarti 8 kali 1 min 7y berarti 7 kali 1 pangkat 100 ditambah 5x berarti 5 kali 1 dikurangi 6y berarti 6 kali 1 pangkat 100 sama dengan 8 kali 1 dikurangi 7 kali 1 yaitu 1 pangkat 100 ditambah dengan minus 5 minus 6 sama dengan minus 1 pangkat 100. Maka hasilnya di sini yaitu 1 pangkat 100 yaitu 1, kemudian ditambah dengan minus 1 ditambah minus 1 pangkat 100 yaitu 1, maka hasilnya sama dengan 2. Maka hasil dari jumlah koefisien dari 8x min 7y pangkat 100 plus 5x min 6y pangkat 100 adalah 2. Pembahasan selanjutnya yaitu jika terdapat fungsi fx sama dengan 2x min 4 per x, x tidak sama dengan 0, kemudian fungsi f kuadrat x sama dengan fungsi f dalam kurung fungsi fx, kemudian fungsi f pangkat 3 x sama dengan fungsi f dalam kurung fungsi f dalam kurung fungsi fx. Tentukan fungsi f pangkat 2012 dalam kurung 1, yaitu yang harus kita lakukan pertama kali kita mencari hasil dari fungsi yang ada di soal tersebut. Yang pertama dari fungsi fx. Fungsi fx di sini kita diketahui bahwasannya fungsi fx sama dengan 2x min 4 per x.
langsung saja kita masukkan X sama dengan 1, yaitu 2 kali 1 min 4 per 1 sama dengan minus 2. Kemudian lanjut fungsi f kuadrat X sama dengan, di sini rumusnya yaitu fungsi f kuadrat X sama dengan fungsi f dalam kurung fungsi fx, yaitu di mana fungsi fx di sini sudah diketahui yaitu min 2. Langsung saja kita masukkan 2 dikali min 2 dikurangi 4 per min 2, yaitu hasilnya 4. Kemudian lanjut fungsi f pangkat 3x sama dengan fungsi f dikali fungsi f kuadrat, begitu polanya. Itu langsung saja kita masukkan 2 dikali hasil dari fungsi f kuadrat dikurangi 4 per 4, di sini hasil dari fungsi f kuadrat yaitu 4. Hasil dari fungsi f pangkat 3x yaitu 1. Kemudian lanjut fungsi f pangkat 4x sama dengan, nah di sini polanya yaitu jika fungsi f pangkat 4 x di sini sama dengan fungsi f dikali fungsi f pangkat 3x. Langsung saja kita masukkan 2 dikali hasil dari fungsi f pangkat 3 yaitu 1 dikurangi 4 per 1, hasilnya sama dengan minus 2. Kemudian fungsi f pangkat 5x yaitu 2 dikali hasil dari fungsi f pangkat 4 dikurangi 4 per hasil dari fungsi f pangkat 4 yaitu hasilnya 4. Kemudian di sini fungsi f pangkat 6x sama dengan 2 dikali hasil dari fungsi f pangkat 5x dikurangi 4 dibagi dengan hasil dari fungsi f pangkat 5x yaitu 4 di sini. 2 dikali 4 dikurangi 4 dibagi 4 yaitu sama dengan 1. Maka jika kita melihat hasil dari fungsi f pangkat 1 sampai fungsi f pangkat 6x yaitu polanya polanya di sini yaitu min 2 min 4 1. Sehingga di sini kita asumsikan f pangkat 3n dalam kurung 1, kemudian f pangkat 3n plus 1 dalam kurung 1, kemudian f pangkat 3n plus 2 dalam kurung 1, yaitu di sini hasilnya f pangkat 3n dalam kurung 1 yaitu hasilnya yaitu f pangkat 3 dalam kurung 1 hasilnya 1, kemudian f pangkat 3n plus 1 sama dengan f pangkat 4 dalam kurung 1 sama dengan min 2. Kemudian di sini f pangkat 3n plus 2 dalam kurung 1 sama dengan f pangkat 5 dalam kurung 1 sama dengan 4. Polanya di sini 1 min 2 4. Nah, bagaimana jika kita menentukan fungsi f pangkat 2012 dalam kurung 1, yaitu di sini langsung saja kita kita asumsikan pada rumus yang sudah kita bentuk polanya. Di sini f pangkat 3 dalam kurung 670 plus 2 dalam kurung 1. Kenapa kita memasukkan angka 670? Yaitu karena di sini jika kita kalikan 670 dikali 3 hasilnya sama dengan 2010. Kemudian jika kita tambahkan 2 yaitu hasilnya sama dengan 2012 karena kita mengikuti pola-pola yang sudah kita buat tadi. Maka hasil dari f pangkat 2012 dalam kurung 1 di sini hasilnya sama dengan fungsi f pangkat 3n plus 2. Di sini fungsi f pangkat 3n plus 2 dalam kurung 1 yaitu sama dengan 4. Maka hasil dari fungsi f pangkat 2012 dalam kurung 1 sama dengan fungsi f pangkat 3n plus 2 sama dengan 4. Maka hasil dari fungsi f pangkat 2012 dalam kurung 1, mohon maaf di sini kurang, dalam kurung 1 sama dengan 4.